Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari saudara Ainun di Sumeneb, Madura tentang bagaimanakah menggunakan qiraah mubadalah untuk mengkaji, membaca, dan menganalisis undang-undang. Misalnya adalah undang-undang yang terbaru atau perubahan undang-undang perkawinan terbaru terkait dengan usia pernikahan yang sekarang laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun. Apakah itu bisa disebut sebagai mubadalah? Begini, kalau mau lebih lengkap tentang apa itu mubadalah dan bagaimana perspektif, metode, metodologi, strategi, serta paradigma besar dari mubadalah, silahkan teman-teman kembali ke buku Qiraah Mubadalah ini, atau bisa juga ke akun YouTube saya, Fakih Abdul Qadir, yang saya sudah mengkajinya sudah 13 episode. Di situ setidaknya ada penjelasan singkat, padat, dan lumayan per episode sekitar setengah jam tentang semua hal terkait dengan latar belakang, metode, pengertian, dasar-dasar, dan lain-lain. Saya langsung saja ke pertanyaan ya. Tentu saja bisa qiraah mubadalah digunakan untuk mengkaji undang-undang. Ada dua pendekatan lalu. Apakah qiraah mubadalah mau digunakan sebagai metodologi secara objektif atau secara strategis, purposif, ideologis? Nah, itu beda. Beda dalam arti begini. Kalau kita mengkajinya secara objektif, maka qiraah mubadalah menjadi alat analisis untuk membedah undang-undang apa adanya. Apa adanya artinya undang-undang itu misalnya kita lihat latar belakang akademiknya, dasar-dasarnya, mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, lalu seluruh undang-undang yang terkait, terutama undang-undang yang kita kaji itu sendiri. Mari kita baca, kita lihat sejauh mana undang-undang itu berbicara tentang mubadalah atau kesalingan dan kerjasama. Kita kuliti, kita analisis apa adanya, mana lalu kita bisa tempatkan kalau menggunakan metodologi mubadalah. Kita pahami apa substansi dasar dari undang-undang ini. Kira-kira apa tujuan besarnya, substansi dasarnya. Lalu substansi ini kita lihat hadir tidak dalam setiap ayat dan pasal-pasalnya. Mana yang hadir, yang saya sebut sebagai eksplisit atau mantuk. Mana yang tidak hadir, artinya ada pasal-pasal atau ada ayat-ayat yang ternyata bertentangan dengan semangat dari tujuan undang-undang itu sendiri. Jadi dilihat saja, biasanya tujuan itu ada di naskah akademik, atau bisa jadi di pasal-pasal awal, itu biasanya terlihat. Kita bisa bahasakan ulang apa tujuan besar, apa maksud utama dari undang-undang itu. Kita bisa kerucutkan lagi, misalnya kalau konteksnya relasi gender. Pertama, apakah undang-undang itu menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara? Apakah undang-undang itu menyapa laki-laki dan perempuan secara setara? Itu dibahas pasal per pasal, ayat per ayat, dan bisa dibahas juga tujuan, maksud, dan latar belakang undang-undang tersebut ya. Tentu saja qiraah mubadalah seperti yang saya sebutkan dalam buku nanti meniscayakan keadilan hakiki yang dikembangkan oleh Mbak Nyai Nur Rafiah. Nanti saya sebutkan lagi keadilan hakiki ini atau KGI, keadilan gender Islam, ketika bahas tentang usia. Tapi intinya kalau secara objektif berarti kita meletakkan undang-undang lalu kemudian qiraah mubadalah sebagai alat analisis untuk melihat, untuk membaca, untuk menguji, untuk menemukan sejauh mana maksud, tujuan, dan substansi dari undang-undang itu. Satu,
meletakkan perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang setara. Yang kedua, menyapa laki-laki dan perempuan secara sebagai subjek yang setara. Yang ketiga, tentu saja sejauh mana kemaslahatan atau kemanfaatan atau kebaikan dari konten undang-undang ini betul-betul dihadirkan untuk diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Itu silahkan dibaca, dikuliti secara seksama dan objektif. Lalu diletakkan, kalau kita ngikutin metodologi mubadalah, diletakkan mana pasal dan ayat yang eksplisit mubadalahnya, mana yang implisit, bisa jadi mana yang bertentangan, yang mukhtalaf atau yang muskil, yang susah dikaitkan dengan tujuan besar mubadalah. Itu kalau objektif. Yang kedua, kalau kita mengkajinya secara purposif. Purposif artinya kita sejak awal ingin meletakkan undang-undang sebagai modal sosial kita dalam melakukan transformasi budaya. Jadi kita kan melakukan transformasi nggak mungkin dari nol, tidak mungkin. Kita harus berangkat dari norma yang ada, undang-undang yang ada, tradisi yang ada, apalagi peraturan yang ada. Nah, karena itu lalu kalau kita mengkaji sebuah undang-undang misalnya, maka hampir sama dengan yang objektif, tetapi penekanannya adalah kita memaknai. Jadi bukan berhenti pada menganalisis dan menguliti, bukan. Tapi kita berangkat untuk memaknai. Artinya, pertama kita yakini terlebih dahulu bahwa undang-undang ini bisa jadi modal. Lalu kita cari mana pondasi yang utama dari undang-undang ini yang semangatnya mubadalah. Dia kita jadikan sebagai mabadi kalau istilah saya dalam qiraah mubadalah. Dia sebagai mabadi atau sebagai qawaid yang lalu kemudian kita letakkan sebagai pondasi untuk memaknai teks-teks lain, ayat-ayat lain dalam undang-undang atau pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sekiranya masih implisit mubadalahnya. Sehingga terlihat semua undang-undang ini menjadi bangunan yang utuh bagi transformasi mubadalah. Nah itu pendekatannya ya. Silahkan digunakan sendiri, saya tidak bisa cerita panjang di sini karena waktu yang terbatas. Nah, terkait dengan usia misalnya, tentu saja usia 19 lebih baik daripada usia 16 tahun misalnya untuk perempuan. Jadi mubadalah itu sesungguhnya bukan kesamaan. Dan kalau melihat metodologi mubadalah, maka angka 19 itu persoalan teknis atau persoalan juz'iyat. Persoalan konseptualnya adalah sejauh mana usia ini telah menjawab kebutuhan laki-laki dan perempuan. Yang tentu saja prakteknya bisa berbeda kebutuhan itu di tempat setiap tempat berbeda, setiap orang berbeda, dan kita harus sadar dengan kenyataan seperti yang selalu diingatkan oleh Mbak Nyai Nur Rofiah, kenyataan bahwa akibat dari pernikahan atau akibat dari hubungan intim itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan akan mengalami resiko fisik di samping resiko sosial. Kalau laki-laki mungkin cuma resiko sosial saja, dan itu relatif ringan dalam arti dia bisa melepaskan. Sementara perempuan ketika menikah maka dia akan mengalami fase-fase reproduksi yang tidak dialami oleh perempuan laki-laki. Misalnya hamil. Begitu hamil dia akan sulit untuk memiliki akses pengetahuan, pendidikan, apalagi sampai lalu sakit dan lain sebagainya. Artinya usia 19 tahun itu memberi kesempatan kepada perempuan untuk menjadi orang yang mature, yang siap, yang dewasa, yang kokoh secara fisik, psikologis maupun mental. Jadi karena itu ya ini lebih baik dibanding sebelumnya. Cuma apakah itu sudah mubadalah? Ya silahkan dikaji lagi dari sisi sejauh mana ia bisa menjawab
problem atau kebutuhan laki-laki dan perempuan. Itu bisa dikaji secara kontekstual dari satu tempat ke tempat, atau dari orang ke orang, atau kita bisa bertanya laki-laki dan perempuan tentang, bukan bertanya itu bukan untuk mengubah usia, tapi untuk melihat sejauh mana penetapan 19 tahun itu sesuai dengan sudah mubadalah atau belum. Jadi mubadalah itu bisa dinamis untuk melihat misalnya adalah usia 19 ini. Jadi tidak. Nah, tapi sekali lagi kalau terkait dengan penetapan sebelumnya tentu lebih baik dalam arti memberi kesempatan kepada perempuan untuk bisa lebih dewasa, lebih punya kesiapan. Kenapa lagi-lagi seperti yang disebutkan oleh Mbak Nur berkali-kali, bahwa pernikahan itu akan mengalami resiko reproduksi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Karena itu pertanyaannya adalah sejauh mana usia ini memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan. Apakah pernikahan di usia yang itu, 19 misalnya, itu betul-betul untuk kebutuhan laki-laki dan kebutuhan perempuan. Bagaimana kita menemukannya? Bagaimana kita menelitinya agar supaya usia 19 itu adalah pada prakteknya, pada konteks praktek ini adalah untuk memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan. Karena istilah menghindar dari zina itu seringkali kebutuhan laki-laki, bukan kebutuhan perempuan. Atau paling tidak kebutuhan yang mendefinisikannya adalah laki-laki. Baik laki-laki sebagai calon pengantin maupun laki-laki sebagai wali, sebagai orang tua. Jadi orang tua yang butuh anaknya itu menikah. Sementara anaknya sendiri belum butuh, belum perlu, atau bahkan merasa belum cukup dewasa untuk menikah, untuk mengarungi kehidupan bersama. Itu secara umum silahkan dikaji sendiri karena Anda mau mengkaji, Anda mau menganalisis, ya jangan saya menjawab semua. Saya sudah kasih tools atau alat, silahkan kembali ke buku atau bisa mengikuti pengajian di akun YouTube. Saya tunggu hasil kajianmu, Ainun, untuk bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.